Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Ratanca, NPM 23010197. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami, yaitu tentang buruh harian lepas, yang dimana ini adalah tugas presentasi dari Ibu Marlina. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Akbil Fakri Ramadan, NPM 23010207. Ada Satria Wiranata 23010222. Baik, langsung saja ke materi. Dari latar belakang, buruh harian adalah pekerja yang dipekerjakan untuk waktu tertentu, biasanya per hari, dan dibayar berdasarkan jumlah hari kerja atau unit kerja yang diselesaikan, mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan historis yang membentuk kehidupan para pekerja yang mendapatkan penghasilan berdasarkan jumlah hari mereka bekerja, bukan dengan sistem gaji bulanan atau kontrak kerja tetap. Berikut adalah uraian singkat mengenai latar belakang buruh harian dari beberapa aspek penting: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum dan ketenagakerjaan, aspek historis kondisi saat ini. Lanjut ke ciri-ciri. Tidak ada perjanjian kerja tetap. Buruh harian umumnya tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang atau tertulis. 2. Dibayar harian atau borongan. Upah diberikan berdasarkan jumlah hari kerja atau sesuai hasil pekerjaan borongan. 3. Tidak selalu bekerja setiap hari. Jam dan hari kerja tergantung pada kebutuhan perusahaan atau ketersediaan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak mendapat jaminan sosial yang sama dengan pekerja tetap. Buruh harian jarang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, atau tunjangan lainnya. Baik, lanjut ke rekan Satria. Saya akan menjelaskan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 56, perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu PKWT atau waktu tidak tertentu PKWTT. Pasal 59 mengatur syarat-syarat PKWT termasuk batas waktu, sifat pekerjaan, dan larangan pemutakhiran terus-menerus. Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan pekerjaan harian lepas harus dibuat perjanjian kerja tertulis. Pekerja harian lepas dianggap tetap bila bekerja lebih kurang 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut. Berhak atas perlindungan seperti BPJS, upah minimum, dan jam kerja wajar. Pasal-pasal terkait sistem kerja tertentu PKWT hanya untuk pekerjaan bersifat sementara, musiman, dan proyek tertentu. Durasi maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan Pasal 59 Ayat 4 hasil revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Hak dan kewajiban buruh harian. Hak dan kewajiban buruh harian lepas. Upah sesuai hari kerja, dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang dijalani, harus sesuai upah minimum harian yang berlaku di daerah. Waktu kerja maksimal 7-8 jam per hari, mengacu pada ketentuan umum waktu kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77. 7 jam per hari dan 40 jam per minggu, sama dengan 6 hari kerja atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, sama dengan 5 hari kerja. Istirahat harian dan mingguan. Istirahat harian minimal 30 menit setelah 4 jam kerja terus menerus. Istirahat mingguan 1 hari dalam seminggu, umumnya hari Minggu. Jaminan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Pengusaha wajib melindungi buruh harian dari resiko kerja, termasuk alat pelindung diri seperti APD,
pelatihan keselamatan, dan standar lingkungan kerja yang aman. Hak dan kewajiban buruh harian: melaksanakan pekerjaan sesuai perintah, wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan jenis pekerjaan yang disepakati, mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, menggunakan alat pelindung diri seperti APD dengan benar, mematuhi prosedur kerja aman untuk mencegah kecelakaan, menjaga alat dan fasilitas kerja, bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan saat bekerja, dilarang merusak atau menyalahgunakan fasilitas perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari moderator. Keuntungan bagi perusahaan. 1. Fleksibel sesuai kebutuhan. Tenaga kerja hanya digunakan saat diperlakukan efisien untuk proyek jangka pendek atau musiman. 2. Efisiensi biaya operasional. Tidak perlu membayar gaji bulanan, tunjangan tetap, atau membiayai jaminan sosial jika tidak diwajibkan. Keuntungan bagi pekerja. 1. Tidak ada jaminan kerja jangka panjang, buruh dapat diperhentikan kapan saja tanpa pesangon atau kompensasi. 2. Minim perlindungan sosial, jarang terdaftar dalam program BPJS atau asuransi ketenaga kerjaan. Tidak ada tunjangan atau cuti, tidak dapat cuti tahunan, cuti sakit, atau tunjangan hari raya. Contoh pekerja buruh harian. 1.